akhirnya sampai ke tempat tujuan, Sate Kuda Jongki Mengkal. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Ingat, hanya ada dua kata, melawan atau miskin. Icip-icip kuliner Jogja, dan bro. Bosen makan ngono-ngono aja. Bosen menunya gitu-gitu doang. Kali ini kita akan kulik-kulik tentang kuliner yang non mainstream. Sate kuda. Edian. Di mana ini tempatnya? Nanti sabar dulu. Kita akan kulik-kulik selain itu dulu. Tempat nanti gampang. Di belakangnya akan saya tunjukkan di mana titiknya ini ya. Sekarang begini. Saya pengen bahas ke kawan-kawan semuanya. Dan kita harus punya kesepakatan ini. Kesepakatannya adalah mudah-mudahan konten ini nanti menginspirasi anak-anak muda khususnya yang mau menjadi seorang entrepreneur. Jangan takut untuk mengambil pasar non-mainstream. Bahkan cenderungnya kalau saya mendorong, kalau bisa cari menu-menu atau kebutuhan-kebutuhan makan orang yang sudah tidak lagi biasa-biasa saja. Nah, sate kuda ini menurut saya adalah menyediakan pasar itu. Kalau orang selama ini bosen dengan menu-menu itu aja, kali ini daging kuda disajikan dalam bentuk sate. Sate biasanya itu hanya ada 3, 4 lah kalau boleh saya bilang. Sate kelinci, sate ayam, sate sapi, sate kambing, mentok 4 ini. Nah sekarang ada tambahannya, sate kuda. Nah mungkin problemnya memang yang menekuni kuliner ini masih kecil sekali. Tantangannya ada 2. Mencoba hal yang baru, bisa 1 diterima pasar, atau yang kedua justru langsung bangkrut dalam waktu cepat. Lihat, tapi ini ada toko, ini ada warung, namanya Sate Jongki Mengkal. Tumbuh, berkembang, dan pesat banget. Ini apa istimewanya? Ayo kita kulik-kulik ini. Kenapa? Ini kuliner non mainstream, pilihannya sate, bahannya ada daging kuda, tapi cepat berkembang dan bisa diterima pasar. Karena apa sebab-sebabnya? Kita akan oncein satu persatu. Ketepaan ini ownernya yo neng omah. Ketepaan pemiliknya ada. Nah, kita bisa langsung tanya-tanya, bro. Oke. Wah, ownernya ada di sini, weh. Ownernya ada di sini. Ya. Nalkan ini. Mas Mahadi itu umur berapa? Umur 27 ya? Ngomong-ngomong, kapan ini Jongki Mengkal berdiri itu kapan? Berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Segede ini 2 tahun yang lalu? Ya. Wah, Itian bro, Itian. Mas, tanya ya. Tadi saya udah tanya ke sebelah ini. Saya sebetulnya udah menyimpan apa istimewanya Jongki Mengkal ini, saya udah nyimpan. Tapi saya pengen dapat cerita dulu dari jenengan. Berani buka sate kuda apa rasanya ini? Warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua. Maksudnya konsep masaknya apa Ya, resepnya atau apa? resep sama masakannya dari orang tua. Oh, oke. Terus kok berani mencoba? Nggak takut bangkrut apa? Ya. Iya, Mas. Karena yakin ya, mungkin karena sudah lihat orang tua cara masaknya, terus Ya, dapat dukungan dari orang tua. oke. Terus ya lingkungan juga mendukung karena belum ada sate kuda di Sate sini. kuda, oke. Di wilayah Kasihan. Ya, alhamdulillah sampai
hari ini 2 tahun masih berkembang. Oke. Berarti gini, awalnya dulu bantu orang tua dulu ya. Ya. Bantu orang tua dulu masak, terus akhirnya seluk-beluknya mengetahui. Ya. Oke. Jadi resep, formula, komposisi bahan dan macam-macamnya memang sudah belajar dulu dari orang tua. Ya. Jadi orang tua basicnya kuda juga daging. Olahannya apa orang tua? Sekarang ngempal. Empal kuda? Ya. Dan sekarang jualnya di pasar Kota Gede. Oh, oke. Jadi bukan sate malah ya kalau Ya, orang empal. tua ya. Empal ya. Ya. Oke. Coba menu di warung ini apa aja? Kudanya dimasak apa aja? Sate, Sate, ditongseng, tongseng, empal, empal, terus digoreng juga bisa. digoreng juga bisa. Unggulannya apa mas? Menu unggulannya apa? Sate kuda, lontong sayur. Sate kuda lontong sayur. Nanti kita akan lihat. Lontongnya sudah ada. Lontongnya. Sayurnya belum kelihatan. Nanti kita akan push buat teman-teman semua. Oke mas, terakhir sebentar. Sebelum ngelihat cara bakarnya. Keistimewaannya rasa ini apa? Rasanya yang jelas beda sama daging sapi sama daging kambing. Itu ya. Beda banget ya. Beda banget. Nggak gajinya itu nggak ngendal. Oke. Terus seratnya ya hampir sama sapi tapi beda. Kalau sapi Oke, tetap oke. ngendal. Kalau daging Siap. Oke, sekarang kita akan melihat Mas Mahadi mulai selesai menyunduk, sekarang membakar. Kita akan lihat bakarnya. Kata kunci masak daging iki gak iso ngawur, Kang. Mbok dem Mbak Yu, ora iso ngawur. Artinya begini. Sekali memperlakukan daging dengan membakar modelnya salah, rasa dagingnya pasti berbeda. Karena apa? Ketinggian api, besaran api, terus cara nyunduk, posisi daging antara api bara sama dagingnya berapa senti itu kalau nggak dihitung itu akan menyebabkan tekstur dagingnya rusak. Itu kata Mas Mahadi. Nah, makanya biar Anda bisa melihat kualitas di Jongki Mengkal ini sebelum disajikan sampai seperti apa cara masaknya, bakarnya terutama, tak tunjukin. Lihat. Ish. Nah ini Mas, Om Mahadi. Komposisi bahan ini kecap ya? Kecap sama adonan bumbu kacang ya? Oh keren. Ini dagingnya terus kemudian dicampur enggak atau gimana? dibakar dulu. Oh oke, coba. Setengah matang. Nah. Tuh. Nah, proses pembakaran. Jadi jarak antara api bara sama daging itu ini kira-kira ada di 5 sampai 7 cm. Jadi nggak terlalu pendek, nempel di daging. Itu karena menjaga kualitas tekstur sama kematangan ya Mas ya. Biar tidak gosong yang pasti ya. Dan yang kedua kematangan. Dan pastinya yang ketiga adalah menjaga kekenyalan daging itu tetap pada rasa yang menjadi branding dari Jongki Mengkal. Ini warna daging seperti itu tuh karena faktor bumbu. Enggak ya. Asli Asli. daging ya. Daging kuda seperti itu ya warnanya. Oke. Merah. Ya. Oh ini belum kasih bumbu ini ya. Oke. Nah setelah itu kira-kira ada 2-3 menit baru kemudian dimasukkan ke bumbu. Enggak, diolesin bumbunya. Diolesin bumbunya ya. Ya kita saksikan saja, kita lihat. Waduh, yang jelas kalian jangan ngiler, jangan pengen, jangan terus kemudian rene wae. Besok nek kalian sudah kelanjur kebelet banget, datang aja ke Jongki Mengkal. Alamatnya di Om Mahadi. Kasihan RT 7 Taman Tirto, Kasihan Bantul. Bantul lagi bro, Bantul lagi. Wah, Bantul memang kuaya kuliner-kuliner non mainstream ini. Aduh, tahan, jangan ngiler ya. Jangan ngiler.
tahan, aku yo selak pengen ngicipi bro. Om, ya, pengalaman menjalankan usaha sate kuda ini suka dukanya apa yang bisa diceritakan? Dari ngerintis sampai sekarang sebesar ini itu. Dari sukanya apa? Sukanya dulu. Sukanya itu ya alhamdulillah Bangun rumah. Ini rumahnya. Rumahnya ini sampingnya persis ini. Nah, tapi yang pasti dukanya banyak lah ya. ya. Apa aja? Dulu bisa dapat pasar, kemudian mapan pasarnya berapa bulan dari ngerintis menumbuhkan awal itu? Ya alhamdulillah cepet mas. Cepet ya? Ya. Langsung dapat pasaran. Langsung dapat pasar ya? Sampai sekarang. Terus awal dulu memulai itu pakai modal berapa Om? Ya Tempat seadanya lah, Ya, tempat seadanya. alat produksi juga seadanya. Bisa jalan saja pada waktu itu di angka berapa modal? sekitar 40-an. 40 juta ya? 40 juta itu tempat, alat produksi, Ya. dan meja kursi, properti semuanya ya? Ya. Ya. Mungkin kalau non tempat, ini tempat yang paling mahal ini. Kalau hanya katakan tempat, nanti kita bisa ngontrak. Yang alat produksi aja sama operasional belanja daging, perkiraan berapa? Tempat gak usah dihitung dah. Operasional untuk Ya kalau 15 paling ya. 15 bro, 15 juta kuliner sate kuda udah bisa operasional. Yes, sangat recommended. Nah, di tingkatan keuntungan itu dari modal bisa ambil keuntungan berapa persen? Kalau saya sedikit Om. Sedikit Yang ya? penting bisa jalan. Pulang Ya. repetisinya itu ya. 15%? Ya hampir segitu. Segitu ya. 15% dari cilik bro. Aduh, kakek banget. Yes, keren. Ayo terus kita kulik-kulik lagi. Ini hari ini marketingnya sehingga bisa besar seperti ini menggunakan marketing apa, Om Mahadi? Yang pasti online ya, pakai Instagram ya. Ya paket lah ya, Instagram, Facebook ya, grup-grup WA ya. Ya. Terus ada brosur nggak? Brosur kalau dulu udah Mahaga. Brosur ya, Nah, brosur. Pertama Ada web juga? Ada webnya? belum ada. Oh, web belum punya ya. Di marketing concernnya fokus di media sosial, Instagram dan Facebook. Itu udah bisa mengumpulkan ceruk pasar yang membuat stabilitas konsumen itu udah cukup sangat bisa mendapatkan keuntungan. Perkembangan di hari ini karyawan ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Yeay, 2 orang, 2 tahun. Bisa berkembang sampai akhirnya 2 orang yang tadinya hanya dikelola oleh suami istri. Kemudian lambat laun membesar, pasarnya gede. Hari ini 2 karyawannya. Artinya kuliner memang tidak mengkhianati prosesnya. Pasarnya gede, prosesnya juga tidak begitu lama. Kesulitan yang kita miliki kalau kita mau berdarah-darah dan agak cerdas serta cerdik memilah semua proses-proses produksinya, terutama memilih bahan ya Om ya. Bahan dagingnya harus yang kualitasnya bagus, kemudian memprosesnya itu juga dengan standar kualitas SOP-nya warung yang memang sudah dipastikan jaminannya enak. Yang ketiga didukung oleh marketing yang ya konstektual lah, diterima cepat oleh pasar. Dan yang terakhir adalah melayani konsumen dengan perfect dan detail. Yoi, nanti kita akan lihat matangnya. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Satu porsi ada 5 sunduk. Ini di daftar menu harganya sangat terjangkau. Untuk bisa menikmati
Satu porsinya ada 5 sunduk plus lontongnya sak piring ini kayak menggunung seperti ini. Harganya cukup dengan Rp27.000. Om Mahdi, sebelum saya menikmati, katanya ini ada khasiatnya daging kuda ini. Apa mitos khasiatnya ini apa ini? Ya kata orang tua, kalau torpedo kuda itu, tahu torpedo nggak? Tahu, didit ya? Diditnya kuda ya. Kelaminnya kuda. Itu sangat bisa membantu stamina biar rasa lebih Memberikan stamina ya. Kalau Otak kuda itu buat ngurangin vertigo. Sakit kepala. Ya. Oke. Kalau Otak, dagingnya itu kalau orang yang rasakan itu mengurangi rasa gatal-gatal. Oh, Daging kuda itu. di kulit ya? Iya. Oke, terlepas dari mitos ada khasiatnya itu, kita akan nikmati. Stop. Tahan dulu. Anda jangan ngiler melihat saya ini ya. Aja! Buang! Wah, kamu kalau nggak kesini rugi bener. Hancur. Harga hancur rasanya hancur. Cuah. Recommended untuk kuliner non mainstream. Sate kuda Jongki Mengkal. Puas kata kuncinya. Dan ya, lidah ini merasakan kuliner anti mainstream yang memuaskan. Cukup recommended tempatnya, terus menunya asik. Tekstur daging, taste rasa, harga plus porsinya recommended buat kawan-kawan semuanya untuk penggila makanan non mainstream. Kalau mau nyoba, icip sate kuda. Ada Jongki Mengkal, Neng Kasian, Bantul, Yogyakarta. Total berapa Om? Ini kita 3 orang nih belanjanya. 80 bisa menikmati sak warke. 80. Jangan lupa datang ke warung ini. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.